selamat malam. Renungan malam hari ini yang saya pimpin yaitu tentang judul dan tema malam hari ini, kedaulatan Allah atas generasi. Pada hari ini saya ambil dari Almanat GKE, yaitu terambil dari Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Yaitu tentang Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, yang telah Yesrun, yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat di atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka tumbuh menjadi rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan kepada tangannya kepunyaan Tuhan, yang akan melanggari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan dan Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terlebih dahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Ayat 7. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apakah yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar, jangan takut, sebab memang dahulu telah ku kabarkan dan ku beritahukan hal tentang kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adalah Allah selain daripada aku. Tidak ada gunung batu yang lain tidak ada ku kenal. Ya, pada kesempatan hari ini, renungan malam hari ini, saya sangat terberkati di dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Di sini kita dijelaskan dua kebenaran agung, yaitu umat yang berbahagia karena ada di perjanjian antara kita dengan Allah, dan pengampunan dosa melalui karya Kristus, karya Yesus Kristus. Di sini kita belajar tentang generasi. Kita belajar tentang generasi yang kita sembah, yaitu Yesus. Di sini kita belajar bahwa umat yang berbahagia adalah yang datang dari Yesus Kristus. Di sini kita belajar dan meyakinkan di dalam hidup kita. Kita tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita, dimanapun dan kapanpun. Di sini kita belajar memperdalami dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai 8 ini, kita belajar kita dengan Allah dan pengampunan dosa melalui karya Yesus Kristus. Di sini kita mempelajari dan memperdalami. Karena di sini kita belajar semua manusia telah berbuat dosa. Nah, setiap manusia pasti berbuat dosa. Setiap manusia pasti berbuat dosa.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap manusia pasti berbuat dosa. Tetapi telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, udah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah lagi. Di sini kita belajar gimana menjadi generasi maju di dalam kemuliaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Di sini kita belajar. Seringkali kita harus taat kepada Tuhan. Karena Allah telah berkenan memperkuatkan keperdamaian kita dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, Tuhan memperdamaikan kita sebagai manusia kepada Tuhan Yesus. Kita mempelajari gimana caranya kita memperdamaikan bersama Tuhan Yesus. Kita belajar. Kita harus taat apa yang diperintahkan Allah. Di sini kita memperdamaikan hati kita terhadap Allah. Allah itu sangat baik. Allah itu yang kita sembah, yang kita muliakan. Sehingga belas kasihan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Nah, belas kasihan kita. Belas kasihan kita dinyatakan dalam hidup kita. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan sebenarnya? Yaitu Juru Selamat. Itu. Saya kemarin ambil tema tentang siapa yang berharga. Siapa yang berharga? Yaitu Yesus. Karena Yesus sangat mahal. Yesus sangat yang kita tinggikan, yang muliakan. Karena 6 hari kita bekerja, tangan Tuhan itu menopang dalam hidup kita. 6 hari kita bekerja, Tuhan menopang dalam hidup kita. Mau dalam kuliah, dalam pekerja, usaha, sekolah, itu tangan Tuhan selalu menopang. Kita sebagai manusia, sebagai pilihan Tuhan, sebagai kita percaya Kristen, itu sangat berharga. Makanya kita memiliki generasi di mata Tuhan. Kedaulatan Allah akan atas generasi kita. Kita harus percaya, mengimani dalam hidup kita. Dan semua perseteruan antara kita dengan Allah akan dihapuskan. Nah, dosa kita telah dihapuskan. Gimana relanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sini kita belajar gimana pengorbanan Tuhan Yesus. Itu sangat berharga. Untuk kita bisa belajar generasi kedaulatan Allah atas kita. Kita belajar mengimani gimana Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Di sini kita melihat pengampunan dosa adalah jalan masuk bagi semua orang atau berkat lain dalam perjanjian Allah dengan kita. Di sini kita melihat pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Tuhan Yesus saja selalu mengampuni dosa kita. Kita belajar dan meyakinkan. Ingat, Yesus ada dalam hidup kita. Kita tinggal menjalani apa yang diikuti perintah Allah. Karena perjanjian Allah dengan kita itu sangat luar biasa. Kita mengimani begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, begitu besar kasih karunia Allah kepada kita. Kita tinggal menjalani apa yang diperintahkan Tuhan. Karena perjanjian Allah dengan kita itu sangat luar biasa. Kita mengimani dalam hidup kita. Masalah-masalah apa yang kita hadapi, itu minta sama Tuhan. Minta. Maka Tuhan akan berikan pertolongan itu. Karena dengan pengampunan dosa dari Allah, perilaku kita menghadapi masalah-masalah juga akan diubahi oleh Tuhan. Akan diubahi Tuhan dengan cara kita percaya dan mengimani dan berdoa sama Tuhan. Kita berdoa bersama Tuhan, berdua. Kita berdoa kalau kita ada masalah, pasti Tuhan akan ubahkan. Tidak ada lagi masalah,
Tidak ada lagi tantangan. Kita setiap manusia memiliki tantangan dan cobaan yang kita hadapi ke depan nanti. Kita butuh proses terus menghadapi dalam hidup kita. Kita banyak kita tantangi ke depan nanti. Asalkan kita percaya dan mengimani dalam kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Kita adalah kepunyaan Allah dan umat yang berbahagia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita sembah, yang kita besarkan. Hanya Dialah yang benar. Allah itu benar. Allah itu sangat besar. Allah Yesus yang kita sembah di dalam Tuhan. Itu sangat besar. Dan sangat benar yang kita sembah. Di sini kita belajar berbicara tentang kepuasan yang berlimpah bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus percaya karena kepuasan kita berlimpah sebagai orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu nas yang saya ambil ini yaitu di dalam Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Untuk pegangan kita dalam nasihat kita dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, marilah kita senantiasa menghadapi atau menghidupkan panggilan Tuhan yang telah kita terima sebagai terang dan garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena Allah Kristus adalah Allah yang pengasih dan juru selamat bagi kita semua umat manusia. Dan satu-satunya yang kita selalu abadi kepada setiap orang yang percaya, orang yang kita rela hati untuk melakukan kehendak-Nya untuk Tuhan hari lepas hari. Amin. Marilah kita berdoa untuk renungan malam hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sudah mendengarkan renungan malam ini Tuhan, yang terambil Yesaya 44 ayat 1 sampai 8. Kami di sini berbicara tentang generasi, supaya kami bisa memiliki generasi yang berakar dan berapi untuk kami bisa percaya kepadamu Yesus. Karena Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan. Percayalah kami Tuhan, untuk kami selalu senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kuasa Allah selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati firman-Mu ini Tuhan, supaya menjadikan berkat bagi kita semua Tuhan. Kau berkati semua gereja-gereja di Kalimantan Tengah ini Tuhan, yaitu di GKI Tuhan, di Sampit Tuhan. Kau berkati supaya menjadikan berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Kau berkati juga firman-Mu ini Tuhan, supaya firman ini tentang kedaulatan Allah dalam generasi ini Tuhan, untuk selalu kami percaya dan mengimani kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kami Tuhan. Senantiasa dalam hidup kami, untuk selalu bisa kami tinggikan dan kami muliakan di dalam nama-Mu, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami selalu belajar tentang firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan, di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami muliakan. Dan dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.